Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk pembelajaran hari ini masih tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Ayo kita mulai pembelajaran 3. Tahukah kamu manusia itu adalah makhluk sosial? Ada yang tahu? Nah, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain dan terciptalah interaksi sosial ya. Nah, ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Ada yang tahu? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain, dan sifatnya saling memengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan, masyarakat, pasar, ataupun tempat ibadah. Itu interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial ya. Nah, ini ada jenis interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi sosial antar individu. Yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial antar kelompok. Interaksi sosial antar individu yaitu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Interaksi sosial individu dengan kelompok yaitu contohnya adalah guru yang sedang mengajar muridnya. Interaksi sosial antar kelompok yaitu terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contoh pertandingan sepak bola ya. Itu tadi jenis interaksi sosial ya. Mengapa manusia harus berinteraksi? Mengapa? Nah, ini ada tujuan interaksi sosial, yaitu menjalin persahabatan, memperoleh bantuan dari orang lain, menyelesaikan masalah bersama, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, merundingkan suatu masalah yang timbul. Itu tujuan interaksi sosial. Manusia itu tidak banyak berinteraksi dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi ini disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup ya. Nah, contohnya yaitu nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami ya. Nah, ini ada contoh lagi ya, percakapan. Kemarin aku ikut ibu ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Ternyata di pasar cukup ramai juga ya. Tentu saja di pasar banyak-banyak terjadi interaksi sosial satu sama lain. Keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik keberagaman sosial maupun budaya ya. Nah, ini ada bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Itu ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan agama. Usia biasanya yaitu anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan. Pekerjaan yaitu biasanya petani, peternak, pedagang,
dokter, guru, pegawai, dan lainnya. Dan budaya yaitu bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas. Dan yang terakhir yaitu agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu tadi bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Nah, untuk tugas dibuka buku Bupena halaman 157 ya. Itu ada soal 1 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.